Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo pemirsa Jejak Diaspora Muslim, apa kabar? Senang sekali kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga bisa menemui Anda kembali di hari yang spesial ini meskipun masih di tengah pandemi. Bersama saya, Vina Muptadi, ada di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan juga masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di Jejak Diaspora Muslim kali ini. Dan kita juga harus berdoa untuk saudara-saudara kita yang sepertinya tidak beruntung, dan dampak ini tidak hanya demi dampak kesehatan ya, tapi juga dari segi ekonomi dan kesejahteraan, dan membuat sebagian masyarakat yang terkena dampak ini terpuruk ya Vina ya. Iya, betul sekali. Dan sekarang dalam rangka Idul Adha ini juga merupakan momen yang tepat ya untuk saling berbagi, tentunya lewat kurban gitu kan, yang dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat yang membutuhkan. Benar sekali. Dan juga di Jejak Diaspora Muslim kali ini juga kita tetap akan berbagi kisah-kisah cerita yang inspiratif bagi pemirsa sekalian, dan cerita-cerita dari komunitas Muslim di Amerika dan juga dari belahan dunia. Dan kita untuk episode kali ini akan berbagi cerita tentang ibu-ibu di pengajian yang tetap ingin semangat belajar walaupun di masa pandemi ini. Dan juga kita akan ngobrol sedikit dengan bagaimana kita kalau misalnya komunitas Muslim ini berkurban di Amerika, dan masih ada cerita-cerita menarik dari komunitas Muslim lainnya. Iya, dan karena itu sekarang ini gimana kalau kita langsung aja ke Amerika Serikat, kita akan menemui sekelompok ibu-ibu yang biasanya rutin pengajian bertemu ya kan, tadinya bertemu secara live, sekarang secara virtual. Sekalian itu juga sekarang selain ngaji, mereka sibuk melakukan hal-hal lain, yaitu latihan. Latihan apa sih Bu? Langsung aja kita lihat liputannya berikut ini. Terus yang ngangenin tuh biasanya kalau pengajian kan suka ada potluck ya. Jadi makan bareng, ketemu bareng, itu tuh yang kita kangen juga gitu, karena nggak bisa ngumpulnya. Kelompok pengajian di San Francisco Bay Area dengan 60 anggota yang rutin bertemu setiap Selasa pagi, kini terpaksa melakukan pertemuannya secara online. Namun pengajian daring ini malah memunculkan ide kegiatan lain memanfaatkan kemudahan teknologi, seperti dijelaskan Ari Quick, salah satu anggotanya. Salah satunya adalah demo masak. Kemudian juga kita mengadakan acara kebugaran, kesehatan, olahraga. Kemudian ada juga kita mengadakan satu hari, satu juz, itu kita baca Al-Quran. Kemudian kita juga mengundang ustadzah dari luar state untuk ceramah melalui Zoom juga. Jadi alhamdulillah semakin banyak kegiatan yang kita raih di masa tinggal di rumah ini. Seperti siang ini, para ibu terlihat antusias belajar membuat kue bolu marble jadul. Pengajarnya Feby Nikmah Putri, ibu 3 putra yang memilih belajar memasak daripada jajan di luar. Nyenengin juga sih online yang jarak jauh dari kota lain yang mesti nyetir jauh-jauh daripada datang ke satu tempat tertentu, dia bisa online lebih efisien menurutku. Perintah tinggal di rumah juga menimbulkan ide membuat kelas interaktif daring seperti menjahit bagi kelompok komunitas Indonesia Muslimah di Amerika dan Kanada atau IMSA Sister. Selama ini memang kebanyakan kegiatan dilakukan online, tapi tanpa tatap muka. Dengan program interaktif diharapkan dapat semakin mempererat hubungan antar anggota yang jumlahnya lebih dari 700 dan tersebar di berbagai kota. Seperti dijelaskan Novianti Kurniasari, Direktur IMSA Sister yang tinggal di Teaneck, New Jersey. Kebutuhan juga sih Mbak, yang mulai kebutuhan. Kenapa? Karena ternyata kalau benerin alternate aja kan di sini lumayan ya, 10-15 dolar motong celana atau itu. Pikir-pikir, wah kenapa enggak juga kita mesti memulai gitu ya, bisa sendiri, nggak ngandelin. Apalagi sekarang lockdown begini, kita juga ngeri ya untuk keluar terus ngasih sesuatu ke orang lain. Maka dari balkon rumahnya di Greenbelt, Maryland, Fitria Hayati pun berbagi ilmu menjahit kepada sekitar 40 peserta yang tersebar di berbagai kota. Walau tak mudah baik bagi peserta, Tantangannya itu kita bertanya-tanya, ini udah bener nggak ya gue ngaduk telurnya gitu, atau nyampur terigunya udah pas belum ya, kayak gitu. maupun pengajar. Karena untuk menjahit ini kan tidak hanya kita menerangkan secara lisan ya, tapi peserta itu memang harus melihat
melihat contoh. Dengan sabar, kedua pengajar ini menjawab setiap pertanyaan peserta, yang bahkan ditanyakan secara tertulis setelah sesi sepanjang 2 jam selesai. Siti Latifah, peserta kelas memasak, tidak mengira kue bolu marble buatannya ternyata enak. Ia berharap dapat semakin pandai membuat kue untuk anak-anaknya. Dengan diharuskannya kita di rumah ini, kita jadi lebih bisa menikmati waktu gitu, lebih dengan keluarga, terus lebih punya banyak waktu untuk ngelakuin hal-hal yang dulu-dulu tuh kayaknya kok nggak sempat-sempat aja gitu. Dari Washington DC, Naras Prameswari, Nia Iman Santoso, VOA. Ibu-ibu, aduh, dari top kalau udah ngumpul ada aja idenya untuk belajar ya. Waduh, salut banget untuk ibu-ibu ini. Semangat terus ibu-ibu ya. Iya, semangat terus ya. Selamat merayakan Idul Adha juga nih buat para ibu-ibu pengajian tadi. Nah, bicara soal Idul Adha, seperti apa nih Ian kurban Idul Adha tahun ini? Waduh, kayaknya menarik sekali nih pertanyaan yang paling bagus. Karena pasti pemirsa pengen tahu ya, gimana sih umat muslim di Amerika itu berkurban? Kita akan berikan jawabannya setelah yang satu ini. Anda masih bersama Jejak Diaspora Muslim pemirsa, dan belasan tahun kami tinggal di sini di Amerika. Tentunya sebagai umat Muslim, kalau kita mampu dianjurkan untuk berkurban di Hari Raya Idul Adha ya pemirsa ya. Iya, betul sekali. Nah, mungkin sebagian dari Anda penasaran seperti apa sih tata cara proses berkurban di Amerika Serikat. Untuk itu, ada rekan kita nih, Naratama, yang akan mengulik langsung dan berbincang dengan panitia kurban dan Idul Adha di Washington DC. Langsung aja kita lihat obrolan mereka di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Malik, how are you? Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Nara. Terima kasih banyak nih udah diundang. Iya nih, kita lagi ngobrol-ngobrol khusus buat acara Idul Adha di Jejak Diaspora Muslim ya. Dan ini asik banget nih, kayaknya nih udah buat pemirsa semua, Brother Malik ini adalah seorang atlet dan juga dia memiliki sekolah badminton di Maryland. Dan yang paling penting dia adalah seorang rocker, makanya itu di belakangnya banyak gitar ya. Dia juga pemain gitar asik banget. Ya, Lik, masih main gitar kan? Ya masih Mas, untuk hobi-hobi lah, relaxation lah intinya. Relaxation ya, gitu ya. Yeah. Dan Brother Malik ini juga ketua dari tim Idul Adha ya, khusus untuk kurban ya. Brother Malik, bisa cerita sedikit tentang bagaimana kurban di Masjid Imam Satu? Mengenai kurban, tahun ini Imam untuk pertama kalinya juga melakukan kurban lokal berhubung dengan adanya COVID. Jadi oleh karena itu Imam mencoba membantu komunitas lokal juga ya, bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan juga. Jadi kita melakukan kurban lokal untuk pertama kalinya. Itu gimana tuh ceritanya? Berapa harga kurbannya? Berapa harga kambing atau sapi? Kemudian di mana pemotongan hewannya? Brother Malik, bisa cerita? Oke. Untuk mengenai korban lokal itu kita lakukan di daerah Frederick di Maryland. Jadi kita memang langsung mendatangi farmnya itu yang bernama Halalco Meat Farm Slaughter itu. Jadi ini memang dimiliki oleh orang Palestina, Muslim juga, dan dia selalu sudah biasa bertahun-tahun yang melakukan hal ini gitu. Jadi kita mendatangi ke tempat beliau. Terus akhirnya kita menanyakan, dia tuh menjual goat, sheep, sama lamb. Kan juga ada harga berapa? Mengenai harga itu kita telah berdiskusi dengan yang punya ya, orang Palestina itu kita melakukan dengan harga standar. Jadi mau apapun itu kita melakukannya dengan satu harga, yaitu dengan harga 275. Rata 275, kan kalau di Indonesia kan biasanya ada beratnya tuh, ada yang gemuk, ada yang tergantung timbangannya. Itu ada begitu nggak di Maryland? Sebetulnya ada Mas, cuma mas bagi saya itu yang kita aturkan ini tuh kita mencari bobot sekitar 25 sampai 28 kg.
25 sampai 28 kg dengan harga $275 Betul, per satu ya. Dan itu rata semuanya ya. rata semuanya Mas. Rata. Kemudian pemotongannya gimana? Pemotongan kalau di sini kan, kalau di Amerika pemotongan nggak bisa dilakukan di pinggir jalan atau di halaman masjid. Ini pemotongannya berarti langsung di tempat farmnya itu ya? Betul sekali Mas. Jadi mengenai pemotongan kambing itu akan langsung dilakukan di tempat farmnya itu sendiri. Jadi mereka sudah menyediakan tempat ya, karena mereka sudah melakukannya tiap tahun. Jadi itu semua sudah tersedia. Dan bagusnya oleh Halal Meat ini, dia itu akan bukan hanya membersihkan, memotong dagingnya, tapi dia juga bisa sampai ke medium cut kayak gitu Mas, yang sangat membantu sekali bagi panitia koordinator distribusi ya. Berarti kalau medium cut berarti sudah langsung dipotong-potong, langsung dibersihkan, langsung dilepas gitu semuanya. Dilakukan oleh itu secara profesional, berarti bersih ya semuanya. Betul Mas, jadi itu semua kita sudah terima bersih, sudah diplastikan semua kayak gitu. Dan kita, ini menariknya ya, gara-gara COVID ini, dan ini sudah dilakukan dari bulan Ramadan sebelumnya. Jadi untuk pendistribusian daging ini itu imam akan melakukan dengan sistem drive-thru Mas. Jadi mereka itu nggak akan turun. Jadi mereka akan datang ke masjid, kita akan tentukan waktu pengambilannya. Jadi mereka akan datang, kita langsung memberi daging atau segala sumbangan-sumbangan yang akan disediakan oleh imam, dan akhirnya mereka langsung pulang kayak gitu. Jadi nggak ada stop kayak gitu. Oke, terima kasih sekali nih Brother Malik atas informasi yang menarik sekali buat pemirsa semua dan buat kita semua, bahwa di Amerika itu ada konsep baru yang dilakukan oleh Masjid Imam, di mana pengambilan daging itu melalui drive-thru. Bukan hanya pergi ke gerai makanan aja, tapi ngambil daging kurban juga lewat drive-thru. Betul. Terima kasih Brother. Ya, sama-sama Mas. Ya, mudah-mudahan sehat selalu dan selamat Idul Adha. Amin. Mohon maaf lahir dan batin juga Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarikan pemirsa, tapi tahun ini ya pemirsa dan juga Vina, saya justru memilih untuk berkurban langsung di desa atau di dusun dari almarhum ayah saya yang ada di Sumatera Selatan. Jadi memang mungkin ini salah satu cara buat kita keluarga untuk lebih mendekatkan kepada tanah air mungkin, begitu. Nah, semoga berkah ya Ian ya kurbannya. Tapi memang di mana saja ya, mau kita yang tinggal di luar negeri berkurban untuk ke Indonesia, bisa juga memilih untuk dibagikan ke masyarakat lokal setempat, apapun itu pilihannya, semuanya baik, semoga semuanya juga berkah untuk kita semua. Oke, ya amin, mudah-mudahan itu semua berkah. Dan Jejak Diaspora masih ada cerita-cerita lainnya dari komunitas muslim di Amerika. Anda masih bersama Jejak Diaspora Muslim edisi Idul Adha, persembahan dari VOA. Nah pemirsa, yang namanya beramal dan juga bersedekah, apalagi di Idul Adha kali ini ya, tentunya merupakan hal yang sangat-sangat baik. Nah sebentar lagi kita juga akan melihat seperti apa nih orang Amerika beramal di sini. Ya benar sekali, ini menarik sekali, sebuah komunitas muslim dan juga sebuah masjid sebenarnya, namanya adalah Adam Center di Virginia. Mereka melakukan kegiatan rutin untuk beramal dan bersedekah kepada orang-orang sekitarnya. Tidak hanya kepada warga muslim, tapi juga kepada non-muslim. Bantuan ini diberikan dalam bentuk pangan dan juga kesehatan kepada seluruh warga yang membutuhkan di sekitar Adam Center ini di Virginia. Kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 juga dirasakan banyak keluarga di Amerika. Untuk mendapatkan bantuan berupa kebutuhan pokok sehari-hari, banyak organisasi yang secara langsung memberikan bantuan kepada masyarakat, diantaranya Adam Center, masjid dan salah satu pusat komunitas muslim terbesar di area sekitar Washington DC, berlokasi di kota Sterling, negara bagian Virginia. Syed Ashraf, pengurus Adam Center, mengatakan, So our target is to serve more than 1,200 families, around 1,500 families today. So we started doing it from the noontime itself. So first we distributed to the different organizations in this area, different mosques, churches,
And we provided them in bulk. So after 3 p.m., we opened it up for the general public, and it is for the community at large. The Muslim community, the Hispanic community, and any community who needs help at this point of time, and especially when we are going through this pandemic. Dibutuhkan 2 truk untuk mengangkut bantuan ke Adam Center ini. Di sebelah kanan saya, truk yang mengangkut 2.000 box, sementara di belakang saya ini 966 box yang berisi bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Donasi datang dari berbagai organisasi swasta dan masyarakat yang ingin berbagi, di mana bantuan tersebut disalurkan secara rutin oleh Pusat Komunitas Muslim yang berdiri sejak tahun 1983 ini. Pengurus lainnya dari Adam Center, Ihsan Baik, mengatakan, We serve in the Ramadan about 8,000 families. We feed them, and every 2 weeks we are providing them with the groceries. Alhamdulillah, it's going very well. Also, we are planning to do a COVID-19 test. It's a free drive-in COVID-19 test. So inshallah, anybody can come, drive through, they do with the swab. 100 sukarelawan, diantaranya remaja, bergabung dalam kegiatan ini. It's a good thing to do, and plus I'd rather be with my friends doing something all together. Exactly. I find it fun to be like with my friends, helping out, just engaging with the community. I think it's really helpful for the community and for the people who like need items and stuff. Help them out. Seorang penerima bantuan bernama Maria mengatakan, I think that's wonderful to us and helpful. Selain dibagikan bahan kebutuhan pokok, juga ada goodie bags untuk anak-anak yang merupakan sumbangan dari masyarakat sekitar. Koordinator sukarelawan, Sister Nausin, mengatakan, Our volunteers, they made those goodie bags, and we really appreciate all the volunteers. They were from Mormon churches and from other congregations. They came. Dari Sterling, Virginia, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, dan Alam Burhanan, VOA. Warga Muslim di Amerika memang masih tergolong sebagai minoritas. Dalam penghitungan sebuah riset, yaitu Pew Research di tahun 2017, jumlahnya sekitar 3,5 juta jiwa warga Muslim di Amerika, atau 1% dari total keseluruhan warga Amerika. Masih minoritas memang ya, Vin, ya? Wah, minoritas sekali ternyata Muslim di Amerika Serikat ya, tidak seperti di Indonesia yang memang adalah mayoritas di sana. Tapi kita juga ingin tahu nih, seperti apa sih warga Muslim di Amerika di sini? Kira-kira mereka kenal nggak ya, atau tahu nggak ya dengan orang Indonesia? Seperti apa yang mereka kenal? Langsung aja kita akan menemui sejumlah warga Muslim Amerika yang ada di Detroit. Kalau Indonesia umumnya sedikit diketahui oleh orang Amerika, tapi di Detroit area, terutama di kota Dearborn dan Hamtramck, Indonesia relatif lebih mudah dikenal. Nama saya Halim. Alhamdulillah. Indonesia? A little bit of Indonesian. Okay, well, apa kabar? Nama saya Halim. Sebagai kota dengan populasi Muslim terbesar di Amerika, warga Detroit dan sekitarnya paling tidak mengetahui Indonesia adalah negara dengan jumlah Muslim terbanyak. So there were like 9 of us that went over to Indonesia. We went to Yogyakarta, we went to Jakarta, we went like all around. I don't like pempek, actually. I know it's like the thing, everybody loves pempek, but I actually don't really like pempek. But I love like all the other stuff that I had there. But what I really like about Indonesia, even more than the food, like are the people. I love the culture, I love like the family atmosphere, you know, I love people coming together, so that's what I really enjoy. Kehidupan Muslim juga relatif sama dengan Indonesia. Mereka biasa berkumpul, berbagi cerita, dan juga berjualan usai sholat Jumat misalnya. These are head wraps right here, straight from Senegal, all organic fabric, cotton. Bagaimana dengan izin rutin untuk sholat? Walau memang ada aturan kebebasan beragama di Amerika untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan, izin untuk beribadah sudah lazim disepakati, bahkan oleh petugas emergensi dengan jadwal ketat seperti polisi. Like here, I can just take a lunch break. And like I say, Detroit is a unique city because there's masses everywhere in the city, alhamdulillah. So I can pray Jummah here on my lunch break. And then whatever part of time I'm on, I can go to a masjid anytime during the daytime and make my salat. Dari Detroit, Alam Burhanan, Irfan Ihsan, tim Susah Nggak Ya, VOA.
Bener banget tuh, sering banget ya kalau di Amerika sini kalau misalnya lagi naik Uber atau taksi online gitu kan, kadang-kadang suka ditanya gitu, where are you from gitu kan, oh, I'm from Indonesia, terus ditanya lagi are you Muslim gitu kan. Ternyata di sini tuh banyak banget yang kerja jadi supir adalah imigran dan juga Muslim di sini. Iya benar banget, betul-betul pengalaman yang sama. Tentunya kita bangga ya untuk menjelaskan Indonesia itu seperti apa. Dan seperti di Jejak Diaspora Muslim, kita selalu menceritakan kisah-kisah menarik dan juga inspiratif, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Ian Umar dari Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari kota Silver Spring di negara bagian Maryland mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang merayakan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.